أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah, senantiasa untuk kita membasahi lidah kita, lisan kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang paling besar di muka bumi ini adalah nikmat Islam wal iman. Nikmat yang besar di dunia dan menjadi penentu kebahagiaan seorang di kehidupan yang abadi kelak. Apakah seorang merasakan kenikmatan dan kebahagiaan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala atau sengsara tiada tara di neraka wal billah? Seorang yang terlahir di dalam Islam sungguh telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, orang yang membangkang, menentang Allah dan Rasulnya akan diancam dengan api neraka, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau: "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar perihal tentang aku seorang pun dari umat ini, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati sementara tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Dengan keras, dengan tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah berfirman,
innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk yang menentang dan memerangi Allah dan Rasulnya dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, nikmat Islam benar-benar nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Selanjutnya khatib mewasiatkan takwa, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Mewasiatkan takwa. Wasiat takwa adalah wasiat dari Allah Rabbul Alamin kepada seluruh manusia semenjak dahulu, hari ini dan masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab dari umat ini sebelum kamu dan kepada kamu, anittaqullah, supaya bertakwa kepada Allah. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia, baik orang terdahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Dan takwa itu juga adalah wasiat orang-orang saleh terdahulu. Dan wasiat takwa adalah wasiat, salah satu wasiat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun. Kata Nabi SAW, bertakwalah engkau di mana saja berada. Iringi, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dan menutupi keburukan, dan pergailah manusia dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan 3 permasalahan penting yang mencakup bagaimana seorang manusia beradab dengan Tuhan mereka dan berbuat baik antar sesama. Yang pertama adalah takwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita sering mendengar kata takwa, namun apakah kita faham apa itu takwa? Para ulama banyak mendefinisikan mana takwa. Di antaranya definisi yang masyhur yang sudah kita kenal, takwa itu adalah imtisalu amirillah wa ijtinabu ma nawahihi, menjalankan titah perintah Allah, menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Definisi yang lain takwa itu adalah an yaj'alal insan bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan. An yaj'alal insan bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Seorang menjadikan antara dia dan azab Allah wiqayatan, tameng, penghalang dari azab Allah. Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu akan menjadi wiqayatan, tameng, penghalang dia dengan azab Allah. Satu lagi definisi takwa. Terjadi sebuah dialog antara Amirul Mukminin Umar ibn Khattab Al-Faruq dengan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Umar Al-Faruq bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab tahu yang bertanya adalah sahabat yang mulia Amirul Mukminin Al-Khalifah Ar-Rasyid Ats-Tsaniyah Umar ibn Khattab Al-Faruq, yang setan saja lari dan mencari jalan ketika papasan dengan Umar. Kata Nabi, sekiranya ada Nabi sepeninggalku, Umarlah, tetapi tidak ada Nabi sepeninggalku. Menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Tahu Ubay bin Ka'ab yang bertanya adalah Amirul Mukminin Al-Faruq,
yufarriqu bainal haqqi wal batil, maka tidak menjawab dengan jawaban yang menggurui, tetapi balik bertanya, wahai Tuan Umar, bagaimana Anda atau apakah Anda pernah berjalan di sebuah jalan yang banyak semak belukar, banyak durinya? Pernah? Kata Umar bin Khattab. Apa yang Anda lakukan? Maka Umar bin Khattab menjawab, saya akan jalan hati-hati, jangan sampai menginjak duri-duri tersebut. Itulah kita takwa. Itulah takwa. Ibaratnya semak-semak ini adalah dunia, duri-duri itu adalah hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharapkan Allah. Orang bertakwa jalan hati-hati, jangan sampai menginjak duri, jangan sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, takwa adalah suatu yang sangat penting, yang sangat besar di dalam akidah Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kemuliaan seseorang tergantung kepada ketakwaan yang tertancap dalam diri seorang. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini, tidak terlihat. At-taqwa hahuna. Jadi Allah menilai kemuliaan seorang manusia, seorang hamba pada ketakwaan yang tertancap dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Nabi SAW mengajarkan banyak doa, memohon kepada Allah diberikan ketakwaan, di antaranya doa yang diajarkan Nabi untuk kita panjatkan kepada Allah, meminta ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan. Ini yang pertama takwa. Yang kedua, para jamaah sekalian, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menutupi dan menghapus keburukan-keburukan. Tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi bahwa hari-hari kita, baik kita sadari maupun tidak, sengaja pun tidak, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sadari maupun tidak, perkataan, perbuatan, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Maka harus ada hal yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu, keburukan-keburukan itu, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang pertama dan kedua, bagaimana seorang hamba berinteraksi dan berada kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakwa kepadanya dan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Yang ketiga adalah bagaimana seorang manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatus sadr, lapang dada, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia, tidak dengki, iri, dengki, menjauhi hasad, mengolok-olok, membuli manusia dengan perkataan dan perbuatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Dijelaskan dengan hadis yang banyak menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang bagus. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaq, wa muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya.
Seorang dengan akhlaknya yang bagus akan sampai kepada derajat orang yang senantiasa salat malam dan saum sunnah. Kata Nabi SAW, innal mu'mina la yudrika bihusni khuluqihi darajatas sha'imal qa'imah. Sungguhnya seorang mukmin sampai ke derajat orang yang senantiasa salat malam dan saum sunnah dengan akhlaknya yang bagus. Kita tahu bahwa salat malam itu perkara yang berat. Jangankan salat malam, salat subuh saja perkara yang berat. Begitu juga saum sunnah. Tidak setiap orang mampu untuk saum sunnah, tetapi dengan akhlaknya yang bagus, akhlaknya yang mulia, dia bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa salat malam dan saum sunnah. Dan para jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang menjadi perbedaan para ulama tentang kesahihannya, tapi yang sahih bahwa hadis ini adalah mauquf min qaul Ibnu Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud. Hadis mauquf ini mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Bahwasanya ilmu itu didapat dengan belajar. Sifat santun, akhlak yang bagus bisa didapat dengan proses latihan terus-menerus. Latihan terus-menerus. Al-ilmu bitta'allum, tidak ada jalan seorang mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Tidak ada di dalam Islam mengenal ilmu laduni. Tidak belajar tiba-tiba dia hafal kitab ini, hafal kitab ini, paham ini dan itu. Tidak. Al-ilmu bitta'allum. Nabi SAW saja belajar kepada malaikat Jibril. Wal hilm bittahallum, adapun sifat santun, penyabar, pemaaf, tidak membuli, menahan dirinya untuk tidak mengejek temannya, berkata yang baik atau tidak, itu ada dengan proses latihan terus-menerus. Kata orang, tua itu suatu yang pasti. Dewasa adalah pilihan. Mau tidak dia belajar melatih dirinya untuk menjadi orang yang dewasa, pikirannya, sikapnya. Ini para jamaah sekalian yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, untuk terus mendalami urusan agama kita, yang dengan itu kita menghambakan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka bil kafirin muhaq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.